Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nura Fariski Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu alamat IP dan juga subnetting atau biasa dikenal dengan IP address ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch dan router, ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materinya. Jadi apa sih IP address itu? Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wire ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama. Pada setiap perangkat identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Jadi, setiap perangkat itu memerlukan identitas unik yang dinamakan dengan IP address. IP address itu ibarat nama, jadi antar device jika ingin saling berkomunikasi maka memerlukan IP address. Nah, IP address yang tersedia saat ini itu terbagi menjadi dua, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4, itu IP address pada umumnya terdiri dari 4 oktet, di mana di setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Jika kita jumlahkan, maka itu ada 32 bit ya. Maka yang terdapat pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, tidak kurang dan juga tidak lebih. Di sini kita nantinya bukan hanya membahas tentang IP address itu sendiri ya teman-teman. Jadi nanti kita akan membahas tentang prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast dan juga IP range. Nah, di sini yang pertama itu ada prefix atau juga pada siswa itu dia disebut sebagai subnet mask. Jadi, itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal untuk SAS24, itu jumlah IP yang bisa digunakan sebanyak 256. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Subnetting adalah cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan ataupun subnet berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti misal kita memiliki jaringan komputer yang di kelas yang terdiri dari 6 komputer. Jadi, misalkan untuk implementasi subnetting bisa digunakan seperti misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung ya teman-teman. Nah, berapa sih yang cocok untuk 6 komputer tersebut? Agar setiap komputer bisa saling komunikasi dengan benar. Kalau misalnya kita menggunakan MAX24, itu jumlah IP yang tersedia kan adalah 256 ya. Berarti IP yang tersedia itu akan sangat-sangat banyak untuk yang 6 komputer tadi. Jadi, jika kita menggunakan MAX24, jumlah IP yang bisa digunakan ada 256, maka itu mubazir ya. Karena yang kita butuhkan cuma 6 jumlah IP aja gitu kan ya. Maka sisanya ada 250. Nah, itu sangat mubazir ya. Jawaban revisi yang bisa kita lakukan untuk digunakan pada 6 komputer ini ialah /29 teman-teman. Karena kenapa /29? Karena itu jumlah IP yang tersedia yang bisa digunakan adalah 8. Jadi nanti kita akan singgung pada setiap max-nya ini berapa sih jumlah IP yang bisa digunakan pada kasus itu. Nah, karena max 29 itu jumlah yang bisa digunakan adalah 8, maka sudah cukuplah untuk yang 6 komputer tadi. Jadi tidak akan memakan banyak sisa ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang IP address private dan public. Singkatnya, IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi
bisa kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka ya. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Kata kuncinya ini terkoneksi dengan internet, yaitu baik itu menggunakan HP atau komputer atau lainnya terkoneksi dengan internet, maka itu secara tidak langsung terhubung dengan IP publik dari suatu website, misalnya seperti Facebook, YouTube, ataupun lain sebagainya. Jadi secara tidak sadar kalian masing-masing yang dimiliki oleh mereka, yaitu si vendornya tersebut ya. IP private itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal sendiri. Contoh jaringan lokal itu apa sih? Seperti lab komputer ataupun kantor yang terdiri dari beberapa device. Nah, ini biasanya atau sudah dipastikan itu menggunakan IP private ya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk IP private itu dikategorikan menjadi 3 kelas. Yang dimana pada setiap kelasnya itu sudah didefinisikan range-nya dari berapa sampai berapa, dan dari berapa sampai berapa. Nah, kita bahas terlebih dahulu IP address private kelas A. Jadi, untuk kelas A, dia range-nya itu dari 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B, dia range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Selanjutnya, untuk kelas C, rank-nya itu adalah dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, sebenarnya dari ketiga kelas tersebut tadi yang sudah dijelaskan, ada juga kelas D dan juga E. Tapi untuk kelas D dan E itu dia hanya untuk pengujian saja, jadi tidak digunakan. Nah, jadi kita fokuskan saja ke tiga kelas yang tadi. Nah, jadi itu tadi kelas yang digunakan pada IP private. Alamat IP private ini biasa digunakan jaringan lokal baik dalam kantor ataupun lab sekolah dan lain sebagainya, dan tidak dapat langsung diakses oleh internet. Ini bagian penting dari konsep dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ketika jaringan private ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP private ke mereka, alamat IP publik yang digunakan di internet. Topologi gampangnya seperti ini. Jadi, jaringan lokal itu apapun contohnya, baik itu lab sekolah ataupun kantor dan lain sebagainya, yaitu ketika terdapat kumpulan device pada suatu ruangan yang ingin terkoneksi pada jaringan komputer, maka device tersebut terhubung ke switch, lalu terhubung ke router, dan dari router itu dia akan terhubung ke ISP. Dan setelah itu barulah kita terhubung ke internet. Oke, sekarang kita akan membahas tentang classful dan juga classless. Bisa kita lihat di sini yaitu tabelnya. Jadi si IP address ini yang digunakan saat ini itu sudah kita jelaskan tadi, yaitu terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan juga versi 6. Nah, jenis si IP v4 tadi juga itu juga sudah dijelaskan, yaitu ada IP public dan juga si IP private. Alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal yaitu adalah IP private, dan jika IP public itu dia alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Klasifikasi IP. IPv4 dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ada kelas A yang oktetnya itu dari range-nya itu dari 0 sampai 127, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, dan kelas E dari 240 sampai 255. Yang umum digunakan itu biasanya adalah si kelas A, B, dan juga
kelas C ya. IP private range itu dia yang di sini ya, si IP private itu dia terdiri dari kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B dia 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255, dan si kelas C dia itu dari 192.168.0.0 dan 1 sampai 192.168.255.255. Nah, untuk subnet max atau prefix dan prefix, atau di sini ada si CIDR ya guys, teman-teman. Jadi, classless interdomain routing adalah penulisan prefix untuk menentukan jumlah host dalam jaringan. Subnet max memiliki fungsi yang sama, yaitu menentukan jumlah IP yang tersedia ya, teman-teman. Contohnya, semisal di sini subnet max-nya itu ada 255.0.0.0 dan CIDR-nya itu adalah 8. Terus juga di sini ada 255.255.0.0 itu dia slash-nya 16, dan di sini terakhir ada kelas C 255.255.255.0 yaitu dia CIDR-nya slash 24. Nah, untuk contoh kasus penggunaan si IP public ini, jika sebuah jaringan lokal memiliki 200 host, maka prefix yang cocok adalah /24 karena menyediakan 256 alamat IP, cukup untuk 200 perangkat. Nah, untuk perbedaan si classful dan classless-nya ini, untuk perbedaan si classful ya di sini, si classful ya, ini classful. Perbedaan classful dengan classless yang di sini. Nah, classful addressing dia itu si IP harus mengikuti si default class-nya. Seperti kelas A ini dia harus mengikuti si /8, kelas B dia harus mengikuti /16, dan untuk si kelas C dia itu harus mengikuti /24-nya. Sedangkan untuk classless addressing yaitu CIDR, si IP-nya ini tidak harus mengikuti kelas, sehingga lebih fleksibel dan menghemat penggunaan alamat IP. Nah, jadi intinya itu teman-teman. Classful menggunakan pembagian IP berdasarkan kelas tetap, sedangkan si classless itu atau si IDR memungkinkan pembagian IP yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan jumlah si hostnya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang kasus subnetting. Nah, jadi untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti ini ya teman-teman, yaitu kita nantinya akan mencari prefix yang sesuai, mencari si subnet max-nya itu, mencari IP network, IP broadcast, dan juga range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman. Di sini semisal di suatu ruangan terdapat 12 PC. Nah, ini kita anggap saja 12 PC ya, walaupun ini tidak berjumlah 12 PC, tapi kita anggap di ruangan ini ada 12 PC. Nah, yang pertama itu di mana saya di sini akan menggunakan si IP address yang kelas B ya teman-teman, yaitu 172.16.0.0. Jadi seperti ini ya. Nah, kita tulis di sini 172.16. Nah, pertama kita tulis si titik 16-nya ini dulu. Lalu setelah itu di sini kalian bebas menggunakan angka berapapun. Untuk si oktet ketiganya di sini saya menggunakan 10, dan terakhir ini kita kosongkan dulu yaitu X ya teman-teman. Nah, di sini kita fokus kepada si oktet terakhirnya ini, yaitu di mana kita di sini akan mencari si prefixnya itu. Jadi, untuk si prefix, cara mencarinya yaitu adalah dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah si 2 pangkat berapa yang hasilnya itu
melebihi dari 12, tapi tidak kurang dari 12 dan juga tidak terlalu lebih dari 12 ya. Jadi yang paling mendekati dengan si angka 12-nya ini. Jadi semisal kita menggunakan 2 pangkat 2, yaitu dia hasilnya kan pasti 4 ya. Jadi itu kan kurang dari 12, jadi kita akan mencari di mana si 2 pangkat berapanya itu yang dikalikan dipangkat hasilnya melebihi 12. Nah, jika kita menggunakan 2 pangkat 3, itu kan hasilnya 8 dan itu akan kurang dari 12. Jika kita menggunakan 2 pangkat 5, itu hasilnya sama dengan 32 dan itu juga terlalu jauh dengan si 12. Jadi amannya kita di sini menggunakan 2 pangkat ini 2 pangkat 4, di mana hasilnya itu adalah 16. Nah, sebenarnya di sini itu kita di sini untuk mencari si prefiksnya ini dia adalah dari si pangkat 4-nya ini. Jadi kita ambil si pangkat 4-nya ini dan kita tulis di sini. Jadi kita tulis di sini untuk si prefiksnya itu dia adalah 32 dikurang dengan 4, yang dimana hasilnya itu adalah 28. Nah, jadi 28 ini dia adalah si IDR-nya atau si prefiksnya teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita akan mencari total IP dari si si 12 visi ini ya teman-teman. Jadi intinya kita akan lakukan seperti ini ya. Nah, untuk si total IP, dia itu rumusnya adalah angka 2. Sebentar. Angka 2, dia dipangkat dengan 32 dikurang si IDR-nya tadi itu. Semisal kita tadi kan si IDR-nya ini 28, jadi kita pangkat dikurang 28. Nah, untuk si hasilnya itu dia sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan ini adalah si total IP yang tersedia, teman-teman. Lalu di sini kita sekarang mencari subnet max, yaitu untuk si subnet max ini, cara rumusnya itu dia adalah dengan jumlah bit, yaitu 256 dikurang dengan si total IP-nya tadi, yaitu 16, sama dengan yang akan kita ambil itu adalah 240. Jadi untuk si subnet max-nya itu adalah 240 ya. Jadi kita tulis seperti ini. 255.255.255 titik 240 ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah si IP network dan si IP broadcast-nya. Untuk IP network dan broadcast ini kita bisa mencarinya secara bersamaan ya, teman-teman. Jadi, untuk caranya itu adalah dengan mana tadi? Kita tulis di sini aja ya. IP network dan IP broadcast. Nah, ini kenapa saya tulis bertumpukan seperti ini nanti karena kita akan jelaskan berikutnya ya. Jadi untuk si IP network ini dia selalu diawali dengan angka 0 teman-teman. Dan untuk si
keduanya itu adalah angka keduanya dia dari total IP-nya. Jadi di sini kan total IP-nya dia 16, maka kita tulis 16 di sini. 16. Nah, untuk selanjutnya itu dia 16 lalu dikalikan 2 ya. Jadi 16 ditambah 16, terus tambah 16 ditambah 16 seperti itu. Jadi 16 ditambah 16 sama dengan 32. Nah, ini untuk si IP network. Kenapa saya bilang tadi bersamaan, yaitu adalah di mana untuk si IP broadcast ini, dia adalah dari si IP network yang ini nih, dia dikurang 1. Jadi misalkan 16, di sini pertama itu 15, selanjutnya ada 31. Nah, dan selanjutnya bla 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 gitu. Nah, lalu di sini cara menentukan si IP range-nya itu, kalian itu tinggal yang namanya menggunakan block subnet ya teman-teman. Block subnet itu seperti apa? Nah, block subnet itu dia adalah gabungan dari si IP network dan si IP broadcast ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini misalkan IP block subnetnya itu adalah dari 0 sampai 15. Jadi kita tulis seperti ini ya. Untuk si IP range. Jadi IP range-nya seperti ini. Range IP sama dengan di sini kita tulis 172 titik kita tulis IP yang tadi yaitu 172 titik 16 titik 10 titik di sini adalah angka 0 sampai 172 titik 16 titik 10 titik yang terakhir itu adalah 15. Nah, di sini buat si range IP yang di sini itu yang 0 sampai 15 ini itu dia tidak bisa digunakan ya teman-teman karena ini untuk si range IP-nya, dan jika kalian ingin menggunakan yaitu dia berawal dari 172 titik 16 titik 10 titik 1 sampai 172 titik 16 titik 10 titik 14 ya. Nah, jadi itulah tadi yang disebut dengan kasus subnetting ya teman-teman, di mana kita mencari si IP address-nya itu tersebut. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang yang namanya di sini ada konsep block subnet. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi yaitu si IP konsep block subnet ini dia adalah si IP network dan IP broadcast yang disatukan. Nah, itu gimana sih konsepnya? Jadi, si konsep block subnet ini dia diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Jadi di sini dia terbagi beberapa ruangan yang di mana ada kelasnya. Jadi misalkan di sini ada kelas, ada range-nya ya, yaitu ada range A, range B di sini dan C ya, misalnya seperti itu. Jadi di sini di dalam ruangan ini dia terdapat beberapa komputer. Jadi seperti ini komputer sini. Nah, untuk si komputer ini dia hanya terhubung di dalam si ruangannya tersebut. Jadi dia tidak bisa terhubung ke ruangan lain. Nah, jadi untuk setiap block subnet by default ini dia tidak bisa saling berkomunikasi ya, karena si block subnetnya ini berbeda-beda. Jadi misalkan tadi di block subnet pertama kan saya menggunakan 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15. Ini kalau tidak salah
berarti 32 di sini 15 sampai 31 ya teman-teman. Dan di atasnya ini tadi kalau tidak salah 32 sampai seterusnya. Nah, jadi itu dia untuk konsep block subnetnya itu bahwa dia adalah kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan yang perlu dikonfigurasikan menjadi satu blok subnet, yaitu satu ruangan ini. Dan satu ruangan ini disebut sebagai blok subnet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IPv4 delivery type, yaitu adalah ada 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast, dia disebut dengan one-to-one communication. Unicast adalah proses pengiriman data oleh satu host saja. Jadi dia hanya mengirimkan data dari si source pertama ini ke satu komputer saja, yaitu yang misalkan di sini ya. Ini dia hanya mengirimkan kepada komputer yang ini. Nah, untuk multicast dia adalah one to many communication, yaitu pengiriman satu host ke destinasi yang sudah dikelompokkan. Jadi dari satu host ini dia mengirimkan ke beberapa komputer yang sudah dikelompokkan menjadi seperti kita melakukan itu dengan si IP address-nya itu tersebut ya teman-teman. Nah, dan terakhir itu ada broadcast, yaitu one to all communication, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan. Yaitu kita mengirim data dan data ini dia akan diterima oleh semua host di jaringan ini ya. Nah, itu dia. Oke, yang terakhir itu adalah konsep switch and router. Nah, konsep switch dan router ini dia itu adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router dia mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi misalkan ada satu ruangan di sini. Oke, ini kita bikin ruangan dulu. Jadi ada satu ruangan yang dimana dia itu terdapat beberapa PC ya, beberapa PC. Nah, untuk menghubungkan semua PC ini, dia memerlukan yang namanya switch. Jadi switch ini dia akan menghubungkan si PC ini dan mengkoneksikan agar semuanya itu bisa berkomunikasi. Asalkan dia memiliki jaringan yang sama. Nah, jika ada satu jaringan lagi, misalkan satu ruangan lagi seperti ini, yang memiliki IP address yang berbeda. Nah, itu dia memerlukan penengah, yaitu yang disebut dengan si router tadi. Nah, jadi si router ini dia akan mengkoneksikan perangkat yang berbeda network atau IP address-nya itu tersebut. Jadi, itulah yang sudah kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang IP address dan juga subnetting. Yaitu tadi kita juga sudah membahas tentang konsep-konsepnya IP address, konsep switch, dan juga router. Jadi mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.